فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami'us Shahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih berdasarkan landasan hukum, ayat Qur'aniyah dan hadis-hadis sahih. Pada pengasaan Rabb semesta alam, materi tauhid, coba tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani, hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam ketiga kali ini, tepatnya pada jilbab asyirku billahi akbahud dunub, menyekutukan Allah. Syirik kepada Allah adalah dosa yang paling buruk, sejelek-jeleknya dosa. Tidak ada dosa yang lebih buruk daripada kesyirikan kepada Allah. Kita akan baca hadis yang berikutnya, masih pada judul bab yang sama. Berkata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, Al-Khamis wa Tis'un Ba'dal Mi'ah, hadis yang ke-195. Hadis yang ke-195. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, Muhammad bin Ismail. Qala haddatsana Yahya bin Bukair, Yahya bin Abdullah bin Bukair Al-Qurashi. Dia thiqah ketika meriwayatkan dari Laits. Akan datang nanti gurunya namanya Laits. Namun sebagian mereka mendhaifkan ketika meriwayatkan dari Malik. Yahya bin Bukair, Yahya bin Abdullah bin Bukair, kunyanya Abu Zakaria Al-Misri, dari Mesir. Qala haddatsana Laits, Laits bin Sa'ad. Abu Al-Harith juga Al-Misri. Yahya Misri, Al-Laits juga Misri. Dan dia thiqah, bahkan imam ahli Misr. Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri. An Ukail bin Khalid, Abu Khalid, Ukail bin Khalid, Abu Khalid, dan dia thiqah. An Ibn Shihab Az-Zuhri, sering kita lewati nama ini, terkadang disebutkan oleh Imam Bukhari Az-Zuhri, atau terkadang juga dengan Ibn Shihab seperti di sini. Wa illa namanya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab. Imam, faqih. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan muttafaqun ala jalalatih wa itqanih wa sabtih. Mereka sepakat tentang kemuliaannya, kuatnya ilmunya. Ibnu Shihab. Wa qala Ibrahim bin Al-Mundhir, kembali ke atas, Ibrahim bin Al-Mundhir Al-Hizami. Ini kembali ke Imam Bukhari di atas. Ini tahwil. Dan dia saduq. Ibrahim bin Al-Mundhir saduq. Qala haddatsani Ibnu Wahb Al-Misri, Abdullah bin Wahab. Disebutkan dalam sanad Ibnu Wahb, namanya adalah Abdullah bin Wahab.
kunyanya Abu Abdurrahman. Qala haddatsani Yunus bin Yazid Al-Aili. Ada Ibnu Syihab sama dengan di atas. Jadi poros hadis ini adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Qala akhbarani Urwa bin Zubair, keponakan dari Aisyah. Urwa putra Zubair, Zubair suaminya Asma. Kalau begitu ibu dari Urwa adalah Asma, saudari Aisyah. Jadi dimeriwayatkan dari bibinya. Anna Aisyah radhiyallahu anha, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Hadisnya hadis Aisyah. Sanadnya riwayat Imam Bukhari dan nanti akan datang Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Nah, dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, dia berkata, "Kanatil mu'minatu idza hajarna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yamtahinuhunna biqaulillahi ta'ala." Kita artikan dulu. Apabila kaum wanita mukminah datang hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau akan mengetes, menguji dengan ucapan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengetes atau menguji. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepada kalian wanita-wanita mukminah yang berhijrah, maka teslah mereka, ujilah mereka. Tes keimanan. Sedangkan Allahu a'lamu biimanihin. Dan Allah mengetahui tentang keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar. Apabila kalian mengetahui tentang keimanan mereka, jangan kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Jangan kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang masih kafir, sanak famili keluarga mereka yang masih kafir. Ila akhir ayat, sampai akhir ayat dari surat Al-Mumtahanah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah setelah membawakan realisasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ayat dari surat Al-Mumtahanah. Beliau mengetes orang-orang mukminah muhajirah yang datang. Apa yang dites? Keimanan mereka. Faman aqarra biha, faman aqarra bihadha syarti minal mu'minat faqad aqarra bil mihnah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqarrarna bidzalika min qawlihinna qala lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intalikna faqad bayatukunna. Barang siapa yang menyetujui syarat ini dari kalangan wanita mukminah, berarti dia telah menyetujui tentang ujian dalam ayat tersebut. Akan datang nanti materi-materi ujiannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Pergilah kalian, sungguh aku telah membaiat kalian." Dengan keimanan mereka tersebut. Nabi telah membaiat mereka. Namun Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atan qattu. Innama kanat bai'atuhunna bil kalam. Kata Aisyah, tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali. Jadi selain mahram beliau. Adapun bentuk baiat mereka adalah dengan ucapan aku membaiat tanpa perlu berjabatan tangan. Jadi di sini Nabi SAW membaiat mereka bukan berarti berjabatan tangan, apalagi pada wanita yang bukan mahram beliau.
Nanti akan datang juga. La wallahi ma masat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qattu ghayra annaha bay'ahunna bil kalam. Disebutkan di sini. Kata Aisyah, tidak. Demi Allah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita yang lain sama sekali. Hanya saja baiat mereka adalah dengan ucapan. Baiat mereka dengan ucapan. Wallahi ma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nisa'i illa bima amarahu Allah. Yaqulu lahunna idza akhadha alaihinna qad bayatukunna kalaman. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil dari para wanita kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk mengambilnya. Dan beliau katakan kepada mereka apabila beliau mengambil dari mereka baiat, sumpah janji setia, kata beliau, qad bayatukunna, aku telah membaiat kalian. Ini berupa ucapan tanpa ada sentuhan tangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang membaiat beliau ini. Hadisnya rawahu Muslim, artinya hadis ini muttafaqun alaih. Namun secara harfiah telah kita baca barakallahu fikum jami'an dari hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim yang sang penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri membawakan hadis ini dalam judul bab tentang asyirku billah akbahu dzunub, menyekutukan Allah atau berbuat syirik kepada Allah adalah dosa yang paling besar. Sedangkan dalam lafaz hadis ini tidak disebutkan sama sekali lafaz syirik. Kemudian dari mana? Diambil dari ucapan Al-Imam Bukhari ketika membawakan ayat dari surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Imam Bukhari mengisyaratkan ila akhir ayat, sampai di akhir ayat ini. Ayat yang datang setelahnya di bagian akhir. Berkaitan dengan surat Al-Mumtahanah, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil sumpah janji dari mereka, mengambil baiat, dan isi daripada baiat tersebut adalah dari ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nabiyyu idza ja'akumul mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasrikna wa la yaqtulna auladahunna wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf fabayyihunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Ini ayat yang sang penulis isyaratkan, kemudian ditambahi dari ucapan Aisyah, faman aqarra bihadza syarti, barang siapa yang menyetujui syarat ini, syarat untuk berbaiat, dan isi syarat itulah yang sang penulis inginkan, meskipun tidak tertera di sini, namun diisyaratkan oleh Imam Bukhari ila akhir ayat. Materi-materi isi baiatannya para wanita mukminah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12, wahai Nabi, apabila datang kepada engkau wanita-wanita mukminah, maka ambillah sumpah janji setia dari mereka, baiat dari mereka agar supaya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak mendatangi kedustaan yang mereka buat-buat, baik itu di hadapan mereka ataupun di belakang mereka, tidak juga menyelisihi engkau dalam perkara yang ma'ruf, tidak bermaksiat kepada engkau pada perkara yang ma'ruf. Kemudian akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, fabayyihunna, baiatlah mereka, wastaghfir lahunna Allah, minta ampunanlah kepada Allah bagi mereka, dan seterusnya. Dan ini yang tidak tersebutkan oleh sang penulis di sini atau Nabi Imam Bukhari di sini, namun itu justru sebagai keterkaitan antara bab dengan hadis, judul bab dengan hadis. Bahwasanya isi baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka adalah untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bahkan dijadikan sebagai urutan pertama di antara poin-poin baiat di dalam ayat tersebut. Menunjukkan kepada kita barakallahu fikum jami'an bahwasanya isi baiat para sahabat baik itu laki-laki ataupun perempuan adalah untuk tauhid dan tidak syirik.
Nah, kebalikannya, kalau seseorang itu masih menyekutukan Allah, berarti dia tidak mengindahkan baiat. Seseorang masih menyelisihi tauhid dan justru mengamalkan kesyirikan, berarti baiatnya batal. Karena isi baiat para sahabat, baik itu laki-laki ataupun perempuan, adalah untuk tauhid. Tidak boleh untuk syirik. Barang siapa yang menyelisihi baiat ini, barang siapa yang masih melakukan kesyirikan dan tidak mau melakukan tauhid, membatalkan tauhidnya, nah inilah sejelek-jelek dosa, seburuk-buruk dosa. Nah, kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Tapi sebelumnya hadisnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, muttafaqun alaih. Hadis yang berikutnya kita baca, kata Asy-Syaikh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala, As-sadis wa sittun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-196. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim, semoga Allah merahmatinya. Qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, masyhur dengan Ad-Darimi, dan dia imam, pemilik Sunan Ad-Darimi, gurunya Imam Muslim. Kita ulangi, namanya adalah Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, imam, pemilik buku namanya Musnad Ad-Darimi. Adapun kunyanya adalah Abu Muhammad, namanya Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, kunyanya Abu Muhammad, imam. Wa Salamah bin Syabib, Imam Muslim meriwayatkan dari dua orang, Imam Ad-Darimi dan juga Salamah bin Syabib. An-Naisaburi, kunyanya Abu Abdurrahman, dan dia thiqah. Yang pertama imam, yang kedua thiqah. Qala Salamah, kemudian Imam Muslim memperinci lafaz yang datang dari baik itu Salamah bin Syabib atau Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Qala Salamah, berkata Salamah, haddatsana, wa qala Ad-Darimi akhbarana. Kedua-duanya meriwayatkan dari Marwan wa huwa ibnu Muhammad Ad-Dimashqi. Nah, Imam Muslim sangat teliti, bahkan lafaz haddatsana dan akhbarana dibedakan oleh Imam Muslim. Karena memang beda. Haddatsana di majelis tahdits, akhbarana bisa saja hanya pemberitaan. Tidak menyebutkan haddatsana kecuali di majelis tahdits seperti ini. Haddatsani. Kalau akhbarana memberitakan, bisa jadi tanpa diminta. Dan itu letak perbedaannya. Makanya Imam Muslim membedakan. Akhbarana atau haddatsana Marwan wa huwa ibnu Muhammad Ad-Dimashqi, masyhur dengan Marwan bin Muhammad At-Tatiri. Nah, demikian. At-Tatiri. Qala haddatsana Sa'id wa huwa ibnu Abdul Aziz. Ada sebelumnya Marwan bin Muhammad At-Tatiri adalah imam. Qala haddatsana Sa'id, yakni ibnu Abdul Aziz, Sa'id At-Tannuhi, kunyanya Abu Muhammad, dan dia imam. Sa'id At-Tannuhi. An Rabi'ah bin Yazid, an Abi Idris Al-Khawlani Asy-Syami. An Abi Idris Al-Khawlani. An Abi Muslim Al-Khawlani. Dua-duanya dari Syam. Qala haddatsani Al-Habib Al-Amin. Haddatsani Al-Habib Al-Amin. Ini istilah. Kata Abu Muslim Al-Khawlani, telah menceritakan kepadaku orang yang aku cintai, orang yang aku percayai, ya, dari sisi kecintaan dan amanah. Amma huwa fahabibun ilayya wa amma huwa indi fa amin.
Auf bin Malik al-Ashja'i. Dan dia adalah sahabat. Nah, sahabat radhiyallahu anhu. Auf bin Malik al-Ashja'i dijuluki dia adalah Al-Habib Al-Amin. Qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'atan. Kata Auf bin Malik al-Ashja'i, seorang sahabat radhiyallahu anhu, dahulunya kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 orang atau 8 orang atau 7 orang. Artinya hanya beberapa orang saja, jumlah sedikit. Faqala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kami yang jumlahnya hanya beberapa orang tadi, kata Auf bin Malik al-Ashja'i, ala tubayyuna Rasulullah, maukah kalian membaiat Rasulullah? Beliau meminta untuk dibaiat dari orang yang jumlahnya sekitar ini 9 atau 8 atau 7. Qala, kata Auf bin Malik, wa kunna hadithu ahdin bi bai'ah, padahal kami barusan selesai dari membaiat. Jadi kata Auf bin Malik al-Ashja'i, kami barusan selesai membaiat. Beliau meminta kami lagi untuk membaiat yang baru. Faqulna, akhirnya kami menjawab, qad bay'naka ya Rasulullah. Para sahabat yang jumlahnya atau 9 atau 8 atau 7 tadi memberikan jawaban bahwasanya sungguh kami telah membaiat engkau wahai Rasulullah. Tadi sudah baiat, sekarang baiat apa lagi? Summa qala, kemudian beliau berkata kedua kalinya, ala tubayyuna Rasulullah, maukah kalian membaiat Rasulullah? Kali kedua kali ini. Faqulna qad bay'naka ya Rasulullah. Kami memberikan jawaban yang sama juga, sungguh kami telah membaiat engkau wahai Rasulullah. Barusan kami baiat, sekarang kau minta baiat lagi baru. Tsumma qala ala tubayyuna Rasulullah. 3 kali. Beliau berkata lagi, maukah kalian membaiat Rasulullah? Akhirnya qala, kata Auf bin Malik al-Ashja'i al-Ghatafani, fabasatna aydina wa qulna qad bay'naka ya Rasulullah fa ala ma nubayyi'uka. Akhirnya kami membentangkan tangan-tangan kami, menjulurkan tangan kami ingin membaiat yang baru sambil berjabatan tangan. Wahai Rasulullah, sambil kami berkata, wahai Rasulullah, kami telah membaiat engkau. Sekarang untuk apa lagi membaiat? Baiat untuk apa? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, was salawatul khams wa tuti'u, wa asarra kalimatan khafifatan wa la tas'alun nasa syai'a. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiat aku untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Baiat untuk tauhid, baiat untuk meninggalkan syirik, serta baiat untuk menegakkan salat 5 waktu dan agar supaya kalian taat. Jadi isi materi baiatnya ada 4. Yang pertama tauhid diamalkan, yang kedua syirik ditinggalkan, yang ketiga salat 5 waktu ditegakkan, yang keempat taat. Kemudian yang kelima, sambil beliau berbisik-bisik, melirihkan suara beliau. Jadi beliau mengucapkan materi baiat yang kelima dengan suara yang lirih, dipelankan.
Wala tas'alun nasa syai'a, dan janganlah kalian meminta kepada manusia siapapun sesuatu apapun. Jadi untuk tidak meminta-minta kepada manusia siapapun sesuatu apapun. Tidak berjumlah banyak, tidak juga berjumlah sedikit. Tidak dengan kadar nilai yang mahal, tidak pula yang murah. Tidak pula dalam bentuk materi, demikian juga jasa. Bahkan jasa bukan berbentuk materi pun tidak boleh. Ditunjukkan oleh lafaz berikut ini. Kita baca. Masih kata Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, "Falaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafari yaskutu sautu ahadihim. Fama yas'alu ahadan yunawiluhu iya." Sungguh aku telah melihat sebagian orang yang ikut membaiat di ketika ini. Yang jumlahnya tadi dikatakan bahwasanya sedikit orang, hanya sekitar mungkin 9, 8 atau 7 saja. Aku telah melihat sebagian mereka, salah seorang di antara mereka cambuknya jatuh dari tangannya. Nah, dalam sebagai riwayat lebih lengkapnya bahwasanya tadinya cambuk di tangannya, kemudian dia naik ke atas kendaraannya, kuda atau onta dan semisalnya. Tak sengaja cambuknya tersebut lepas dari tangan dan dalam keadaan dia sudah berada di atas. Namun dia tidak meminta kepada seorang pun untuk mengambilkan tongkat tersebut atau cambuk tersebut kepadanya. Bahkan dia turun sendiri. Dia mengambilnya lalu dia naik kembali. Sedangkan naik turun kendaraan, onta ataupun kuda bukan perkara yang mudah, sulit. Nah, hanya saja dia tetap turun, mengambil cambuk yang tadinya di tangannya, kemudian jatuh dan dia mengambilnya, dia naik kembali. Padahal di sekitaran kendaraan dia tersebut banyak saudara-saudaranya yang mungkin saja dia bisa meminta tolong ambilkan aku, tolong ambilkan untuk aku dan semisalnya. Karena datang juga dari hadis, datang dari hadis Safina Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safina adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu majelis beliau pernah mengatakan bahwasanya mayyadman li alla yas'alan nasa syai'an admanu lahul jannah. Siapa yang mau menjamin kepadaku untuk tidak meminta kepada siapapun sesuatu apapun, aku akan jamin bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Safina di majelis tersebut sambil mengangkat tangan dia mengatakan, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah." Akhirnya semenjak itu dia tidak minta kepada siapapun sesuatu apapun sampai akhir hayatnya dan mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum jami'an, keterkaitan antara hadis ini dengan jilbab tentang kandungan baiat sama dengan yang di atas. Sama dengan hadis yang barusan kita baca tadi tentang baiat para sahabat, baik itu laki-laki ataupun perempuan, atau satu hari sebelumnya juga telah kita ambil juga isi dari baiat Ashabul Aqabah, ahli An-Nuqba, untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauhid dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak melakukan kesyirikan, adalah isi kandungan dari materi baiat. Artinya kalau seseorang masih melakukan kesyirikan yang mana itu merupakan dosa besar yang paling besar, dosa yang paling buruk, dosa yang paling jelek, tidak ada lebih jelek daripada itu, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Ya, dia tidak, artinya dia melanggar konsekuensi dari baiat tersebut. Kalau tidak mengamalkan tauhid, kalau masih mengamalkan kesyirikan, menyelisihi baiat, sekaligus dia divonis bahwa dia adalah orang yang mengamalkan amalan yang paling buruk, amalan yang paling jelek, yang dilarang oleh syariat. Sebagaimana tauhid adalah amalan yang paling baik, sebagaimana tauhid adalah kebaikan yang paling baik, yang paling besar, kebalikannya kesyirikan adalah keburukan yang paling buruk, kejelekan yang paling jelek. Waliyadu billah. Dan ini merupakan isi baiat. Beberapa kali kita dapati hadis. Pada malam hari ini ada 2. Hadis yang pertama kita mulai tadi, hadisnya Aisyah, baiatnya wanita muhajirat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Pada kali ini kita juga membaca baiatnya para sahabat yang jumlahnya segelintir orang saja dari hadis Auf bin Malik, riwayat Imam Muslim, bahwasanya isi baiat mereka juga adalah untuk tauhid kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Satu malam sebelumnya juga telah kita baca hadis dari Ubadah bin Samit tentang baiatnya para sahabat. Di malam Al-Aqabah membaiat untuk juga mengamalkan tauhid dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, mungkin cukup 2 hadis yang kita baca pada pertemuan malam hari ini. Lagi hujan luar. Nah, maksud kami di luar hujan dan perlu untuk ekstra mengangkat suara tinggi. Mungkin cukup kita baca 2 hadis ini pada pertemuan malam kita hari ini. Insyaallah kita lanjut pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.